Halo, Halo, Josan, Mas. selamat malam. Alhamdulillah loh, Mas. Aku punten Hongkong lancar. Duh, sik sapa iki? Ini kalau Sik, sing proses PT mboten saged. sik. PT nggak bisa. Terus? Nggih. PT kan masuk PT nih Bandung, tapi sing kos WB mboten saged, visane mboten turun. Tapi terus nyoba napa visa turis, terus alhamdulillah pun nikah punten Hongkong niki. Duh, sik. Inget mboten? Kita ketemu di 2019 ah? 2020. Ya, nggih, 2019. Wah, wae ngejeng mangan nih ketoke. Terus saiki tinggal di mana sampean? Choi Hung, Mas. Oh, sama ambek bojone. Nggih, pun. Terus sampean wis enek KTP? Belum, baru apply KTP. Oh, iya. Visa, Deng. Oh, untuk itu ya. Support. Iya. Nggih, Dependen. Kok cek eling aku sama? Ya, nggih. Oh, tases dong. Gak akeh lho sing eling ambek aku, Mbak, tapi sampean yo eling. Yo perjuangane sampean biyen turis gak iso ya, saiki Nggih, Mas. Turis gagal uang tiket sembarang hilang. heeh. Terus proses ten agent nggih pun agent Bandung sing kos WP visane ditolak 2 kali toh. Siap. Terus nekat visa turis tanggal 10 Mas. Nggih tanggal 10 Masuk. budal dhewe Heeh. Surabaya Jakarta nggih ten imigrasi nggih dituwekoni nggih reno-reno Mas memang bener sampean. Pertanyaannya banyak. Ya, terus lanjut aja seru gitu. Terus nopo tanya ya neng Hongkong kan harus jujur ngene dan imigrasi Siap. ben lolos nggih ngomong kan enten ID nopo alamat tempat tinggale suami terus tak selempitnya di KTP tak plastiki terus imigrasi nanya lah ini apa ini gitu loh terus imigrasi aku ngomong ya ini itu alamat sing mau tak tuju Pak gitu toh terus mau nikah sebenarnya Pak aku kan ngomong ngoten terus tanya lah Kak terus mana surat apa ya surat itu loh Mas undangan. dari Pendaftaran nikahnya. Pendaftaran nikahnya mana? Ya, betul. Minta terus ben lebih kuatnya tak kasih fotokopi paspore suami kambe KTP ini sekalian. Terus dia mualaf ya, jangan kamu yang ikut dia. Gih, aku gitu. Oh, itu di Indonesia. Dalam? Itu di Indonesia, imigrasi Indonesia. Gih, di imigrasi Indonesia tanyanya gitu terus jangan sampai kamu ikut dia loh ya, dia yang harus ikut kamu, mualaf. Oke, Pak, aku gitu toh. Terus yaudah. Kami deg-deg Mas. Iya. Terus diajari kok, terus lanjut. Terus habis itu udah, terus dari Hongkong udah nggak karantina toh Mas, ya. Tanggal 10 kemarin. Terus akhirnya, ya alhamdulillah lolos. Terakhir di imigrasi Jakarta itu yang banyak pertanyaannya cuma di situ. Tapi di Hongkong nggak ada pertanyaan? Ada, ada. Itu ada drama sendiri juga. Di Hongkong kan masuk imigrasi kita apa itu kode hijau lolos masuk imigrasi ya barcode. Terus aku disendiriin Mas disuruh ke ruangan. disuruh ke ruangan gitu toh. Ya betul. Soalnya kan di sini tujuannya apa liburan. Betul. Terus siapa yang kamu tuju? Aku bilang ada pacar gitu. Terus dikasih oke, tulis alamat pacar, nama, terus alamatnya mana-mana gitu. Terus habis itu disuruh nunggu. Ya udah kamu ikut aku dulu gitu toh. Terus ke ruangan ditanyain sama cewek petugas pas waktu itu cewek ngono kok tanya-tanya. Kok bisa kenal di mana? Gitu kan. Terus
Terus dia jemput enggak, coba aku lihat foto-foto kamu sama dia ada enggak gitu, dia bilang gitu. Pokoknya ditanya semua lah. Takutnya kan ngapusi gitu loh. Terus akhirnya ditelepon mas, suamiku ditelepon sama imigrasi sini. Pas untungnya dia emang jemput, udah di luar apa itu, di luar gate nungguin gitu loh. Ditelepon ditanyain bunganya, nggak tahu aku, tapi dia ditanyain apa. Terus habis itu habis itu ya udah dikasih tahu ini visa kamu sampai tanggal 9 November kan gitu. Kalau kamu 9 November ini nggak keluar, nanti kamu harus masuk penjara kan gitu. Tapi kan dia udah tahu kalau mungkin setelah nikah ya apply visa gitu. Terus ya udah kamu boleh keluar gitu. Lancar ketemu bojone. Lancar. Alhamdulillah. Itu masuk Hongkong seneng. Samen sampai kehilangan banyak. Kalau aku kehilangan tiket waktu itu, istriku kan yang selalu nunggu. Iya. Sampai 5 kali penerbangan mas. Saya selalu ditolak. Tapi begitu surat perjanjian nikah, mau nikahnya kapan, kebetulan bojoku kan pakai pengacara, nggak pakai yang murah itu, yang 800 itu kan. Bojoku pakai pengacara. Nah, pengacaranya bikin surat harus menghadiri pernikahan. Itu pun aku masih dikasih 2 minggu. Nggak dikasih sebulan, karena aku sering keluar masuk Hongkong. Jadi kasusnya sampean ini aku sudah ngalami gitu loh. Makanya aku aku bisa cerita. Makanya perjuangannya memang begitu. Menikah kalau posisi sampean di Hongkong, kalau posisi sampean sudah keluar atau di intermediate atau break, itu kayak gini posisinya. Agak sedikit lebih sulit kalau tidak pasangannya benar-benar ngajak nikah beneran. Tapi kalau posisinya sampean di Hongkong masih di dalam majikan, itu sangat bisa diatur untuk merubah visanya. Karena sekali lagi untuk menemukan laki-laki yang mau nikah dan serius di Hongkong itu nggak gampang kan, Mbak? Nggak gampang. Kadang pun mereka kepingin menikah sama kita, tapi merekanya track recordnya buruk. Nah, itu yang teman-teman nggak ngerti. Teman-teman yang nggak tahu, mereka banyak utang, kerjanya nggak jelas, rabutan. Ya otomatis kan visa mereka terhalang, dependennya menikah. Syaratnya laki-laki menikah di Hongkong itu punya tabungan minimalnya 350.000 Hongkong dolar. Kalau enggak, dia bayar pajak MPF. Kalau enggak, dia punya pekerjaan yang bisa dilaporin. Bojoku kemarin nikah sama aku, dia juga 2 tahun bayar MPF. Makanya memang kita udah persiapkan. Jadi nggak main-main perjuangannya. Tapi ya nggak tahu lah ya, namanya masa depan rumah tangga ini kadang-kadang kan seperti itu. Ya wes, selamat. Tapi sampai gimana? Sampai nih udah di Hongkong lagi mas? Sudah. Kayak pas lihat aku udah Indo sampai. Iya, aku di Hongkong sudah di kos BB ya, aku sekarang rumahnya. Oh, nggih. Ya, gitu aja ya. Sampean wis nikahnya wis mari kan? Sampun. Udah nih. Clear kan? Tinggal ngurusi KTP kan, mari ngurusi KTP baru cari kerjaan. Iya, iku loh mas, napa? Nek dulu sampean nyatet tanda Indo apa enggak? Nyatet apa? Kalau nih nyatet kan nanti kan surat-suratnya kan otomatis dikasih nonton KJRI. Sing tak tanya nih iku loh mas. Ya, gini aja ya saranku. Kalau sampean gini, kalau sampean sudah catat di Hongkong, itu sebenarnya sudah aman. Kalau aku boleh saran, nggak perlu dibawa ke KJRI. Oke? Di KJRI nanti kalau paspor sampean habis. Oh ya. Kalau paspornya sampean habis kan perpanjangan ke KJRI. Baru dia minta surat nikah sampean, terus nama suami sampean, itu baru akan diminta data-datanya. Ibaratnya sampean nggak perlu lapor, karena bagaimanapun dan seperti apapun sebenarnya lapor itu fungsinya untuk apa sih? Kalau sampean mau mensertifikatkan misalnya buku nikah di Indonesia, kalau sampean nggak perlu juga nggak apa-apa. Ya ini agak sedikit tricky ya aku kalau ngajari jahat ya. Kalau misalnya sampean tidak tercatat menikah di Indonesia, kan status nanti di KUA sampean kan masih perawan. Sampean kurung di bojo lho ya, ibaratnya di Indonesia. Misalnya aku pengen gini mas, misalnya pengen tercatat di Indo itu harus lapor KJRI berarti.
Kalau sampean pingin tercatat di Indo, sekali lagi ya kan, sampean bawa daftar ke KJRI, mengetahui KJRI tahu, sampean bawa pulang. Lah, tergantung KUA-nya. Sekarang persoalannya, KUA-nya itu kan taunya hanya secara tulisan. Tapi kan dia tidak menikahkan sampean. Ada yang mau ngasih buku nikah, tanda tangan, atau lampiran akte nikah, bukan buku nikah. Lampiran akte nikah bahwa sampean sudah menikah di Hong Kong dan diketahui oleh KJRI dan KUA mengesahkan. Ada yang KUA mau ngasih seperti itu, ada yang tidak mau. Kalau tidak mau, sampean harus menikah di Indonesia. Menikah di Indonesia. Nah, ketika sampean menikah di Indonesia, persyaratannya bojone sampean kudu mualaf, kan itu tadi sing diomongno wong imigrasi. Itu saya kemarin ngurusin 3 orang anak, ya kan, yang dari Hong Kong, diatur urusannya, pulang ke Indonesia cuma 2 minggu udah dapat buku nikah, balik ke Hong Kong lagi. Itu kayak gitu prosedurnya kalau sampean mau. Sekarang tinggal KUA-nya di tempat sampean. Iya, gimana gelem ndak ngeluarne buku nikah. Karena mereka tidak mengetahui. Jadi KUA itu fungsinya ada 2. Yang pertama adalah menikahkan dan mencatatkan, kalau kata mereka. Tapi kalau dia tidak tahu menikahnya dan mencatatkan, ini tergantung dari pihak KUA-nya. Kan ada yang fanatik. Ada yang fanatik, ada yang Mas, bener. Kan ya repot. Kita nggak mau bahas di sini ya, Indonesia seperti apa sih kan. Jadi sampai tinggal gitu. Nanti kalau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan lagi, monggo. Gak ada masalah, itu tergantung sampean. Gitu. Wes, ada lagi yang mau ditanya? Wes, bahagia kan? Perjuangannya berapa tahun ini? 2022, 2019, 3 tahun ya sampean? Iya, 3 tahun. Ya wes, wes karo bojone menikah. Ya aku ndak ngerti ya, sampean mau ijab kabul apa enggak. Kalau menikahnya di Hongkong secara catatan kan oke, tapi secara ijab kabul aku nggak ngerti. Nek sampean butuh mau pingin ijab kabul, ya ada namanya Pak Haji Muhaimin, bisa juga dimintain tolong kalau ijab kabul. Terus misalnya wong tuane sampean waline laki-laki ada di Indonesia, bisa pakai video call, nggak ada masalah. Ya semuanya tergantung sampean maunya kayak gimana. Intinya kalau sudah menikah di Hongkong kan sampean secara administrasi aman. Sisanya kan tinggal diri sampean sendiri kan yang paham. Dalam hati sendiri sampean yang ngerti kan, itu aja. Ya itu ranah yang sifatnya pribadi. Saya cuman nyampein ngomong aja. Kalau saya 3 kali malah nikahnya. Berarti Hongkong ijab siri dulu di Hong Kong, terus nikah di Hong Kong, terus nikah di Indonesia, habis itu buku nikah Indonesia, buku nikah Hong Kong tak buat, bikin KTP. Prosesnya cuman 6 minggu lah, 40 hari, nggak sampai 6 minggu. Terus berarti pengen ijab siri dulu, terus nikah di Hong Kong, terus nikah Indo gitu? Ya, pulang Indo, terus nikah, terus baru apply. 40 hari kelar itu KTP bisa. Gitu ceritanya. Keren. Ya enggak ya, aku bisa ngomong kan karena memang mengalami toh Mbak. Jadi ketika ditanya ya aku bisa menjelaskan ke sampean. Bahkan 2019 kan ya aku menjelaskan trik A, trik B, trik C, dan akhirnya sekarang sampean ketemu. Bagus lah ya, wes semangat di Hongkong. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi monggo. Ya makasih Mas. Siap. Aku pokoknya tinggal nunggu aja nanti nek wis aman. Oke. Semangat ya. Yuk. Ya, makasih Mas.